persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan mencurahkan berkat atas kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari ini ya Tuhan, kami datang kembali berkumpul di Menara Doa. Kami minta biar Tuhan Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau ubahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu biarlah hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan di saat-saat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau jamah kami, Engkau pulihkan keadaan kami ya Tuhan Yesus. Kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau memberkati ya Tuhan menara doa kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Saudara. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong ku hanyalah diri-Mu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari dari awal katakan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan
bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Oh haleluya. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Kami punya penolong yaitu Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, di hari-hari ini ya Tuhan, kami tahu Tuhan sedang melawat kami. Kami minta biarlah ya Tuhan, ulurlah tangan kasih-Mu ya Tuhan atas hidup kami Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat buat kami. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Penolongku hanyalah dirimu, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kau Bapakku yang setia. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan. Kami perlu Engkau, uluran tangan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Yesus kami
Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia, bawa hidupmu. Haleluya, kami datang menyembah-Mu saat-saat ini Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya, Kau Tuhan, Kau pegang hidup kami Tuhan, Kau pelihara kami Yesus Tuhan. Ketika kami takut Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Engkaulah perlindungan kami, Kau pengharapan kami Tuhan, padamu Tuhan. Yesus pegang kami, Kau Jamah umat-Umat-Mu Tuhan, penuhi kami ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Haleluya. Mari berdoa. Haleluya. 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 Makasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dari awal katakan, Engkaulah, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, oh, tenangkan jiwaku. Sembah Dia, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan.
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Amin Tuhan. Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sembah Dia. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Oh, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai itu lihat, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari katakan berkatnya, berkat melimpah. El Shaddai, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai itu lihat, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, ya Tuhan. Haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai itu lihat, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai,
besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Saudara, kita ada di menara doa, tempat biasa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di tempat ini kita bisa taruh iman kita, hati kita, bahkan kita taruh semua ketakutan kita, kekhawatiran kita. Mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit, nampaknya mustahil. Kita punya Allah El Shaddai. Kita punya Allah El Shaddai. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang sanggup menyediakan segala yang kita butuhkan. Hari ini Bapa, kami butuh orang-orang, ya Tuhan, untuk berjalan di setiap jalan-jalan kami Tuhan. Untuk membangun kami, untuk menolong kami. Ya Tuhan, untuk bisa membukakan ya Tuhan daripada hati dan pikiran kami. Kami butuh hari-hari ini Tuhan uang ya Tuhan. Untuk bisa mencukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kau berikan ya Tuhan hikmat buat kami dalam pekerjaan kami. Supaya apapun yang kami kerjakan dalam pekerjaan ini ya Tuhan. Sekalipun ini bukan pekerjaan yang kami inginkan atau impikan. Tuhan berkati pekerjaan ini ya Tuhan. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberikan buat kami kesehatan dan kekuatan. Untuk bisa ya Tuhan menjalankan ya Tuhan rencanamu dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, mereka yang sedang mengalami ya Tuhan satu turbulensi, goncangan besar dalam hidup mereka. Ajar kami untuk bisa kuasai diri dan jadi tenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami hidup dalam perlindungan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Kami mau katakan Kaulah perlindunganku ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa saudaraku doa. Shinimila bala bala bala. Kita ada di menara doa. Shinimila bala 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 bala. Taruh saudara imannya. Kita berdoa. Aku berdoa ya Bapa. Untuk setiap umat-Mu ya Tuhan. Yang sedang ya Tuhan mengalami ya Tuhan satu turbulensi dalam hidup mereka. Shinimila bala 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 bala. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah yang memelihara kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Ajar kami itu bisa percaya. Ajar kami itu bisa percaya dan melihat kebaikan-Mu ya Tuhan. Shini mila bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Pakai kami menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, berkati siap kami ya Tuhan. Shini melindungi kami ya Tuhan. Lindungi daripada orang jahat, dia jahat, roh jahat. Lindungi kami ya Tuhan dari segala pencobaan. Sini bila bala 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 bala. Pelihara kami Tuhan. Pelihara hidup kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan arogansi. Ampuni ketergesa-gesaan kami. Kau perlindungan
perlindunganku, Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku di saat aku takut. Aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Kau perlindunganku. Amin. Lindungi kami Tuhan. Lindungi Tuhan hati kami. Lindungi Tuhan keluarga kami. Lindungi keuangan kami Tuhan, pekerjaan, pelayanan. Aku takut, aku percaya hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang ya Tuhan penuh dengan damai sejahtera-Mu, ketenangan, ketenteraman Tuhan. Supaya dari perkataan kami keluar ya Tuhan hikmat-Mu, ya Tuhan pengertian, pengetahuan ya Tuhan. Yang menguatkan, menyegarkan roh dari setiap anak-anak-Mu yang lain. Urapi hamba-Mu tidak menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tengah meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah di Alkitab tuh ada nama daerah atau wilayah yang namanya disebut Gosen. Goshen. Ya saya pernah sharingkan tentang hal ini. Tapi saat ini saya ditaruh Tuhan tentang bicara lagi tentang Goshen. Saudaraku, apa sih Goshen? Goshen. Kayak kata Gosen tuh udah biasa ya kali ya. Di Gosen aja nih gitu. Pernah dengar gak saudara? Tolong Gosen ini gitu. Itu terima tuh Gosennya gitu kan. Nah ini apa sih artinya Gosen? Gosen itu satu wilayah saudara yang disediakan oleh Firaun ya kan. Karena dia melihat Yusuf ya ketika ayahnya, saudara-saudaranya datang ke Mesir saudaraku pada masa kelaparan itu saudaraku ya. Nah Firaun, saudara menyediakan satu tempat. Mari kita baca Alkitab kita. Kejadian 47 ayat yang ke-6. Kejadian 47 ayat yang ke-6. Apa itu Gosen? Ini adalah tempat sebenarnya yang disediakan Tuhan buat Israel. Tapi melalui Firaun. Saudaraku, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tanah Mesir itu terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah apa? Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi apa? Pengawas ternakku. Sebenarnya Goshen ini saudara, itu satu tempat yang sangat subur. Ya, wilayah yang terbaik, subur, strategis dan juga aman, saudaraku. Ini bukan kebetulan, saudara. Ketika bangsa Israel, saudara ditaruh di Gosen ini sebenarnya tuh memang udah rancangan Tuhan ya. Jadi pakai istilah ada Tuhan yang menempatkan mereka di tempat itu saudara. Tempatnya seperti kayak terpencil, saudaraku di ininya Mesir di atas sana kan. Saudara perhatikan Tuhan tuh gak asal-asalan ya. Kalau saudara bisa ada hari ini di tempat di mana saudara berada. Saudara bisa ada hari ini di tempat di mana mungkin Tuhan taruh saudara di pekerjaan itu, pelayanan itu. Saya percaya dia taruh tempat yang terbaik buat kita pada waktu yang tepat. Katakan amin. Nah pada waktu masa kelaparan besar itu saudaraku ya.
Ya kan, pada waktu masa kelaparan besar, umat Tuhan justru ditempatkan di tempat apa? Goshen, di tempat kelimpahan. Ketika Tuhan jadi sumber dalam hidup kita, ya kan, maka lokasi manapun, ya kan, itu tidak akan menentukan buat hidup kita. Saudara percaya, katakan amin. Nah, hari ini sih kita akan bahas tentang ada satu tempat. Ini bukan tempat, kita nggak lihat tempatnya secara tempat lokasi, tapi ini bicara wilayah rohani, saudaraku. Ya kan, dimana Goshen bicara tentang ada bukti bahwa di tengah masa krisis Tuhan bisa menciptakan satu zona damai, zona yang penuh dengan apa saudara? Damai, sejahtera, ketenangan, kelimpahan, ya kan, buat umatnya. Katakan amin. Nah, ini satu hal saudaraku yang kita bisa dapetin, bahwa Tuhan tidak selalu mengeluarkan kita dari krisis. Ya, tapi Dia bisa tempatkan kita di Goshen, tempat di mana krisis tidak akan pernah bisa menyentuh kita. Amin saudaraku. Tadi saya sudah sharingkan juga, saya lihat kemarin saudara, ada satu ibu, saudara, dia kayaknya jualan mentega ya, mentega bal-balan gitu, lalu dia ubah, dia pakai taruh plastik, ya dia, ada satu kata-katanya kok nyentuh di saya. Ya, saya sering omongin seperti itu. Dia tulisnya begini saudara. Dulu dia bilang, pekerjaan, ya kan, pekerjaan yang aku impikan bukanlah pekerjaan ini. Tetapi sekarang semua hal yang saya impikan justru terpenuhi melalui atau oleh pekerjaan ini. Saya bisa ngerti gak sih dikatakan amin? Saudara pernah ngalamin ini enggak? Nah, ini yang terjadi. Ada banyak orang, ini bukan pekerjaan impian aku. Bukan passion aku. Ada lah, saudaraku. Sebesar apapun pintu rejeki yang terbuka, kalau kita tutup rapat-rapat pintu ucapan syukur, gak mau ambil itu, seisi dunia pun gak akan pernah bisa buat kita kenyang sama puas. Katakan amin. Nah, Goshen saudara, mungkin itu adalah tempat saudara bekerja. Di mana keluar aja lebih baik dah. Coba saudara pikirkan ulang lagi. Bisa aja itu tempat di mana Tuhan mau. Di tempat itu saudara berpikir, aduh aku nih bos neken. Rekan kerja selalu cari ngebully aku, tertekan aku, stres aku. Saya mau kasih tahu saudara, makna kata Goshen itu apa saudaraku? Saudara-saudara, dekat dengan Tuhan bahasa Indonesianya. Draw me near. Ya, bawa aku lebih dekat. Kapan saat-saat paling dekat dalam hidup kita saudara? Ketika kita ngalami apa? Tekanan. Penolakan. Nah, Goshen itu kenapa harus di Goshen? Karena orang Israel ditolak oleh orang Mesir. Firaun tahu. Nggak bisa mereka hidup bersama dengan orang Mesir. Karena dietnya mereka, makanannya mereka, bahasanya mereka, gaya hidup mereka. Itu beda dengan orang Mesir. Saya bisa ngerti. Makanya harus di Goshen. Nah, kalau hidup saudara mereka banyak orang yang neken, banyak orang yang nolak. Udah gak nyambung dengan segala macam. Saudara rasa tertekan. Nah, saya yakin itulah saat saudara dibawa dekat sama Tuhan yang namanya Goshen. Goshen juga itu tempat pemisahan. Tempat pemisahan. Ya kan? Makanya saudara cek di sini kan. Dalam hidup kita. Goshen itu saya berdoa supaya kita semua ada di Goshen. Karena di masa di ke depan ini saudara. Ya kan? Ini akan ada masa-masa sulit secara global. Tetapi secara pribadi pun beberapa di antara kita juga mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi justru kalau saudara sadar, aku mau tinggal di Goshen. Siapa yang mau tinggal di Goshen? Itu cara Tuhan mau dekat, lebih dekat lagi sama Tuhan. Mau lebih kenal sama Tuhan. Itu yang pertama. Makanya ada satu ayat saudara, ya kan? Kalau kita tinggal di Goshen pasti ada perlindungan. Tempat kedekatan itu namanya tempat perlindungan. Mazmur 91 ayat 1 dan 2, itu apa saudara? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi Goshen itu adalah tempat apa? Keintiman.
Saudara, the place of intimacy. Saudaraku, kapan itu? Saudaraku, yaitu ketika orang Yahudi, orang Yahudi Ibrani ya, itu orang yang menyeberang. Saudaraku, yang kedua ada tempat pemisahan. Saudara ngerasa kadang-kadang ada dunia tuh membedakan. Mungkin kita dibedakan. Kok gini aku gak dapet nih segala macam. Dalam hidup saudaraku ini Gosen. Itu tempat pemisahan. Saya ingin aja saudara tuh baca 2 Korintus 6 ayat 16-17. 1, 2, 3. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Di mana? Di Gosen. Saudara, Mesir lambang dunia, cara-cara dunia, sistem dunia. Sebab itu syaratnya apa saudara? Keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Katakan amin. Jadi saudaraku, saya ingin kita pribadi maupun kalau bisa, kalau saudara punya anak, doakan, arahkan. Supaya mereka tidak berada di Mesir. Tapi mereka berada di mana? Di Gosen. Ada pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita gak bisa di Gosen. Ada profesi-profesi yang membuat kita, anak-anak kita gak bisa berada di Gosen. Saya ngerti maksud saya? Katakan amin. Pastikan. Memang Mesir, dunia kelihatan nawarin, ya mungkin bisa lebih cepat punya kepemilikan ini. Bisa populer di sini. Ya saudara, bisa pleasure, bisa nikmat di sini. Tetapi saudara, ini sementara. Dan belum tentu juga dapat. Jangan ini gak dapat, saudara, perlindungan Tuhan gak dapat. Saya bisa ngerti, katakan amin. Pastikan itu. Jalannya. Seringkali ya saya gak mau sebut nanti, ya orang bisa jadi berkat di sana. Tetapi tidak maksimal. Ya, kayak contoh nih saudaraku. Heran, kita nih dapat bibit kelapa. Di tempatnya yang ngasih bibit itu, panennya sampai begitu banyak sampai kita nih tiap minggu makan kelapa. Kelapa apa namanya? Kelapa hijau ya. Pandan. Tapi kelapa itu kita taruh di kebun kita. Kebun Makarios. Yang itu kan sama, nanamnya sama saudara. Dia sudah berbuah-buah. Sudah masih, kita lah, itu aja gitu. Enggak pernah buah-buah. Ini bicara tentang apa saudara? Lingkungan. Yang enggak cocok tempat kita itu. Saudara, nah dalam hidup kita ini pastikan kita ada di Gosen atau enggak. Ciri Gosen adalah apa saudaraku? Ya kan, pertama adalah ini membuat kita dekat gak sama Tuhan. Yang kedua, ini membuat kita jauh gak dengan cara-cara dunia. Saudara bisa dapat sini poinnya? Katakan amin. Nah sekarang kita akan lihat kenapa kok Tuhan tempatkan keluarga daripada Yakub, anak-anaknya saudara. Ya kan? Dia tempatkan harus di Gosen. Lewat daripada Firaun. Ini skenario Tuhan saudaraku. Jadi Tuhan tuh bekerja dalam hidup seseorang atau hidup kita. Satu keluarga, satu bangsa. Itu bisa lewat penguasa-penguasa itu. Jadi saudara, kita lihat, kenapa? Kita kan lewat Firaun. Kenapa? Harus di Gosen. Kenapa enggak bersama di Mesir aja? Saudara, paling tidak ada 3 hal dalam hidup kita. Kenapa saudara dan saya juga harus tinggal di Gosen? Makin dekat. Yang pertama, untuk jaga apa? Identitas kita. Katakan amin. Jujur saya sudah Kristen loh. Waktu saya lulus, sebelum saya masuk kuliah, saudara, saya Kristen. Berjalannya waktu saya mulai kerja. Saudara perhatikan, saya kerja di lingkungan itu kan saudara. Lama-lama tuh saya tuh ngerasa mau doa. Mau ngaku bener-bener Kristen. Kok pernah ada masa titik rasanya identitas ini saya mau kaburkan. Supaya saya bisa diterima gitu maksudnya. Identitas Kristennya, identitas daripada etnisnya Tionghoa. Saya mau kaburkan itu 2. Tapi saudaraku, semakin saya mau kaburkan itu, makin di sini gak ada sukacita. Kayak sebenarnya mau nutupin identitas.
Kayaknya saya gak bisa berkembang. Sampai satu ya udahlah, orang mau tahu saya Kristen, bodoh amat, mau tahu saya Cina, gak ada masalah. Saya kerja di pegawai negeri dulu waktu itu, malu. 2, identitas. Saudaraku. Tapi setelah saya mulai gaul, berada di lingkungan-lingkungan pelayanan dan sebagainya, saya gak malu ngakui saya Kristen. Kemana-mana saya pendeta. Suku apa Pak? Kelihatan apa? Dari suku mana? Ya kalau suku saya bisa dimasukin atau enggak dimasuk suku Tionghoa di Indonesia. Gak malu. Dulu malu. Kenapa? Karena saya tidak di Gosen. Saya ada di Mesir. Ngerti saudara? Saya mau pakai cara-cara. Saudara bisa dapat gak poinnya saya ini? Katakan amin. Pastikan diri kita dan anak-anak kita itu ada di Gosen. Supaya mereka tahu identitas. Kalau sudah tahu identitas, kita tahu akarnya. Kalau kita identitas, aku Kristen, aku percaya Yesus, aku mau tinggal dalam Yesus, baru kita bisa berbuah. Kalau kita enggak, identitas itu bicara tentang kita berakarnya kemana. Saudara, ya kan saudaraku, itu paling penting, ini akarnya. Kita baca Kejadian 43 ayat 32, 1, 2, 3. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudara tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka tersendiri. Saudara betul? Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang apa? Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi seolah-olah orang Ibrani atau orang keluarganya ya Israel itu ditolak. Saudaraku, ditolak. Tapi di sini kita melihat, saudara, ketika kita ditolak, itu pasti karena kita nggak sama dengan mereka. Kita diterima karena kita mau berusaha sama dengan mereka. Saya sangat ngerti maksud saya? Terima nggak saudara ini? Katakan amin. Ya kan itu, kita mau berusaha untuk sama supaya bisa diterima. Tapi kalau dunia nolak saudara, itu artinya saudara ada di Gosen. Katakan amin. Justru apa yang ditolak oleh dunia itu yang bisa melindungi kita. Kenapa? Karena kita akui identitas aku. Saya berakar di dalam Kristus. Amin. Jadi apa yang ditolak dunia seringkali adalah tanda bahwa Tuhan sedang jaga kita. Saya bisa katakan amin. Ya. Saya tuh ya, itu yang kenapa ada kekuatan ya. Saya ngeliat dari orang-orang Batak ya. Orang Batak tuh gak pernah mau buang identitas dia. Betul gak? Kok apa? Aku orang Batak, marga ini. Oh, kalau gitu kau panggil opong sama aku. Kau ke bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapak kau siapa dulu? Opong mana? Oh, ini yang membuat karena dia jaga identitas, itu yang bikin mereka nyatu, kuat. Saya bisa ngerti, katakan amin. Karena kita buang identitas, apalagi karena hal-hal yang kita minoritas segala macam. Yang kedua adalah, kenapa harus ditempatkan di Gosen? Untuk menjaga apa? Destiny. Supaya gak kecampur. Oh gak apa-apa Pak, kita kawin sama orang yang tidak lahir baru. Tidak lahir baru pun jangan. Saya bisa ngerti. Apalagi yang tidak percaya Yesus. Usahakan kita doa. Kalau saudara belum menikah atau saudara punya anak, pastikan kita doa. Kita mau cari mantu orang yang lahir baru. Untuk supaya benih Mesias ini lahirnya keturunan ilahi. Saudara, katakan amin. Kan tujuan pernikahan adalah Tuhan ingin keturunan ilahi. Yang dimana anak kita dan mantu kita bisa mendidik cucu kita. Untuk menjadi orang-orang yang takut Tuhan. Ini namanya Gosen. Saudaraku. Kalau Israel bercampur dengan Mesir. Mereka bisa kenalan, ngobrol, jatuh cinta, saudara, kawin. Serba gini, garis Mesias itu hilang. Karena saudara dari masuknya mereka ke tanah Gosen. Baru bisa keluar sesuai dengan rencana Tuhan itu 400-an tahun saudara. Bayangin aja. Saya aja orang lihat. Pak Sabta Cina bukan ya? Malah bilang, saya ngerti kenapa? Itu udah campur. Udah enggak.
Gak asli bener gitu saudara. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Tuhan tidak hanya menjaga hidup kita. Artinya apa? Tapi Tuhan juga jaga masa depan kita dan anak-anak kita. Kalau saudara mau ditempatin Tuhan di Gosen, tempat yang dimana saudara enggak suka ini saudara. Ini bukan tempat aku, ini bukan passion aku. Kok aku di sini? Berhenti mengeluh. Buka hati. Katakan amin. Kok saya ditempatkan pelayanan di tempat ini? Atau begitu dan lain sebagainya. Yang ketiga, kenapa harus di Gosen? Saudara, untuk menjaga sumber kehidupan. Karena Tuhan punya rencana di Gosen ini, mereka kan berbuah-buah. Akan apa? Berlipat kali ganda. Supaya nanti setelah cukup jumlah mereka, Tuhan akan bawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena jumlah mereka masih sedikit. Itu kalau kita lihat ya, kalau saudara baca Alkitab pelan-pelan, berulang-ulang, terus dengerin khotbahnya, penjelasan daripada hamba-hamba Tuhan, baca-baca bukunya, kita akan lihat nih skenario Tuhan untuk satu pribadi, satu keluarga, satu bangsa, khususnya Israel atau kita juga saudara, itu detail dan tidak terselami. Katakan amin saudara. Tuhan izinkan mereka jadi budak 400-an tahun lebih. Ya kan, justru itu berlipat kali ganda. Coba Kejadian 47 ayat 27 kita baca 1, 2, 3. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Saudara, sehingga satu hari Firaun yang lain, saudaraku, melihat bahwa bangsa Israel ini alangkah banyaknya, ini bisa lebih banyak dari Mesir. Akhirnya mereka tindas sekuat-kuatnya. Pada waktu mereka ditindas, barulah mereka mengerang sama Tuhan. Minta seorang pembebas. Tuhan kirim Musa, baru mereka keluar. Jadi setiap doa biasanya itu dimulai, doa yang kena di hati Tuhan, itu biasanya Tuhan yang memberikan roh doa. Dengan cara apa? Dia kondisikan saudara dan saya, ya kan, akan sadarnya kebutuhan. Katakan amin. Kebutuhan untuk ditolong oleh Tuhan. Itu baru keluar, tuh, saudara. Sebelum ada kebutuhan untuk ditolong sama Tuhan, kadang-kadang orang-orang tuh gak ada doa yang naik benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat di Keluaran pasal pertama, kedua, saudara, itu kan doa yang sampai mengerang. Doa ngerang minta tolong Tuhan, kami tidak tahan lagi sama pengerah ini. Sudah sangat sakit. Tapi justru di situ karena sangat banyak. Ketika dunia kekurangan, Gosen tetap cukup. Katakan amin. Ya, Tuhan, ketika Tuhan menjadi gembala, krisis tidak akan mencuri pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nah sekarang pertanyaannya gimana tinggal di Gosen? Caranya gimana saudaraku? Ya syarat yang pertama saudara untuk bisa tinggal di Gosen adalah apa? Lahir baru. Saudara, identitas yang baru. Saudara gak bisa cuma sebagai lahirnya karena Kristen. Saya Kristen karena udah lahir. Tapi saudara gak ngalami yang namanya pertobatan, kelahiran baru, kesadaran yang begitu sadar, kuat. Aku ini orang berdosa. Aku butuh Yesus, aku butuh mengaku. Alkitab katakan Roma 10 ayat 10, jika aku mengaku dengan mulutku, ya kan, Yesus Tuhan, percaya dengan hatiku bahwa Allah membangkitkan Yesus dari orang mati, aku akan diselamatkan. Itu harus ada pengakuan sana. Kesadaran bahwa kita orang berdosa. Saudara lahir baru. Saudara sudah lahir baru disucikan hati nuraninya dari darah Yesus. Dan tubuhnya dimandikan oleh air baptisan selam. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan apa? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Jadi orang-orang Israel, mereka tinggal di Gosen karena apa? Karena kelahiran. Karena mereka lahir bukan sebagai orang Mesir. Makanya mereka harus di Gosen. Begitu ulang kita. Saudara Kristus, ya kan? Bahwa kita ini lahir bukan dari dunia. Katakan amin saudara. Seperti Yesus bukan dari dunia. Tapi kita tetap tinggal di dunia ini. Jadi Gosen itu dimulai dari apa? Siapa kita? Kalau identitas kita benar, situasi kita tidak akan apa? Menguasai kita. Katakan amin. Identitas.
Kembali ke ini. Yang kedua adalah saudara bagaimana caranya tinggal di Gosen. Nah ini kita harus ubah pelan-pelan saudara. Diet rohani kita. Diet itu makanan nih. Bukan diet tuh, pikiran saudara apa kalau diet? Kurus ya? Jadi bukan. Diet tuh makanan. Apa yang biasa kita itulah namanya diet. Apa yang kita konsumsi menentukan apa yang kita rasakan. Dunia makannya atau dietnya dunia adalah apa? Ketakutan. Besar-besarkan ketakutan. Saudara orang yang sudah lahir baru masih besar-besarin ketakutan enggak? Kirimin berita, hati-hati lu. Ini. Kadang-kadang tuh maksudnya baik. Tapi sebenarnya sedang menyebarkan apa? Ketakutan. Ya. Terus yang kedua apa? Berita berupa makanan. Senang yang negatif aja senang. Kepahitan. Tapi Gosen, orang yang tinggal di Gosen. Saudara, diet orang yang ada di Gosen itu apa saudara? Firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Katakan firman Tuhan dan hadirat Tuhan. 1, 2, 3. Firman Tuhan, hadirat Tuhan. Saya suka ini. Ini yang bikin kita tenang. Ingin kita tenang. Saudara tinggal di Gosen harus pelihara ketenangan jiwa. Ya, Yeremia 15 ayat 16 katakan apa? Apabila aku bertemu dengan apa? Perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi apa? Kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jika aku bertemu dengan perkataanmu, aku menikmatinya. Kata menikmati selalu apa saudara? Bicara apa? Kita makan. Kita bisa menikmati apa yang kita makan. Orang yang makan firman tidak akan mudah termakan oleh apa? Ketakutan. Orang yang suka makan firman tidak mudah dimakan oleh apa? Ketakutan. Amin. Yang ketiga, saudara, gimana caranya tinggal di Gosen? Ubah bahasa. Dengan bahasa iman. Yakobus 1 ayat 26 katakan apa? Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau dunia, ya saudaraku, ya kan, kalau dalam kesulitan, dia bilang, gimana nantilah. Tapi kalau Tuhan, orang di Gosen, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Perhatikan saudara, perkataan kita, itu akan menentukan atmosfer hidup kita. Atmosfer damai, atmosfer iman, atmosfer yang buat tenang, tergantung dari omongan perkataan kita. Katakan amin. Nah, saudara mau tinggal di Gosen? Siapa yang mau tinggal di Gosen? Saudara mau amin? Saya juga mau. Tinggal di Gosen harus kita. Ya, ada 3 berkat bagi orang yang tinggal di Gosen. Yang pertama adalah kita akan hidup dalam apa? Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, coba lihat Keluaran 8 ayat 22. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak akan terdapat pikat. Supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Katakan amin. Jadi tulah ada di Mesir. Tetapi di wilayah Gosen Tuhan lindungi itu. Katakan amin saudara. Apa yang menyerang dunia hari-hari ini tidak otomatis akan menyerang hidupmu. Yang percaya katakan amin. Percaya di Gosen. Saya percaya. Kita percayakan ini. Kita udah lewati banyak masa krisis. Tapi memang ke depan ini krisisnya saudara jauh lebih besar. Karena mendekati hari kedatangan Tuhan. Jadi hawa-hawa masa kesusahan besar itu akan datang. Makanya penting dalam diri kita kuasai diri jadi tenang. Supaya kita bisa berdoa. Kalau saudara bisa kuasai diri jadi tenang. Ya kan? Maka doa-doamu akan menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Hari-hari ini yang orang yang tinggal di Gosen, mereka adalah orang-orang yang selalu terhubung. Terhubung dengan siapa? Dengan sorga. Katakan amin saudara. Coba saudaraku, ada banyak orang yang mungkin ya kan sinyalnya ya kan tidak terhubung. Karena apa? Karena baterainya habis. Betul gak? Kedua bisa aja karena kuotanya habis. Yang ketiga bisa aja dia di luar service area. Tapi pastikan bateraimu, kuotamu, dan saudara berada di Gosen. Katakan amin saudara, ini penting.
Ini penting, saya sangat mengasihi saudara. Supaya saudara kita semua sama-sama hidup dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan kalau bisa, kita bisa jadi berkat di masa susah ini. Buat orang-orang. Yang kedua adalah apa? Orang yang tinggal di Gosen, kita akan mengalami apa? Kelimpahan di tengah krisis. Tujuannya apa? Supaya jadi berkat. Kejadian 47 ayat 27 katakan apa? Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen. Dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dunia mengalami kekurangan. Perhatikan, umat Tuhan terus bertambah. Tuhan bisa membuat kita bertumbuh di musim dimana yang membuat orang lain tuh berhenti. Orang lain mungkin berhenti. Ketika saudara duduk dengan orang yang susah-susah. Saudara tuh sesusah-susahnya masih bisa napas. Jangan aminkan itu. Katakan amin. Karena kata-kata kita akan menentukan atmosfer. So kalau hidup dalam kesusahan, kekeringan. Apa saudara hidup dalam kelimpahan. Yang terakhir saudaraku, apa berkat bagi orang yang tinggal di Gosen? Kita hidup dalam apa? Terang Tuhan di tengah kegelapan. Apa artinya? Di saat orang semua bingung. Bingung mau buat apa, mau kerja apa. Dengar baik, saudaraku. Terang Tuhan, hikmat Tuhan, pewahyuan, tuntunan Tuhan itu jelas. Tentang apa yang harus saudara kerjakan. Saudara, dia akan berikan buat saudara. Katakan amin. Ya, kita baca ayatnya, Keluaran 10 ayat 22-23. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Katakan amin. Jadi Mesir itu gelap gulita, tapi rumah Israel terang. Amin. Orang bingung, orang khawatir, jangan diiyain. Karena saudara punya Tuhan. Kata kuncinya kita sudah belajar, jaga hati nurani. Standar hati nuraninya dinaikkan supaya saudara masuk hadirat, mudah masuk hadirat Tuhan. Lalu Tuhan akan berikan tuntunan berupa intuisi hikmatnya dia. Lalu kita jalankan itu, saya yakin. Tuhan akan bangkitkan urapan daripada Yusuf. Dia berikan jubah Yusuf buat setiap kita. Katakan amin saudara. Jangan tiap hari saudara ngutukin diri. Banyak orang ngutukin diri sendiri. Di masa kelimpahan dia teriakin, dia kutukin diri. Susah. Di masa susah. Susah beneran memang. Saya ingin saudaraku, biarlah kalau Tuhan sedang berkati kita. Jangan takut orang minta. Bagi kalau bisa untuk berbagi. Kenapa kita teriak susah? Karena takut diminta, betul kan? Kita kan mau jadi saluran berkat. Katakan amin saudara. Ya kan? Tapi ada satu jemaat juga saya bilang, saya lihat dia lagi susah bener. Gimana ini kan? Ya memang lagi sedang agak berat. Tapi saya percaya Tuhan tolong. Saya yakin. Kalau saya masih bisa untuk bantu, masih bisa untuk ini kan. Saya tahu, saya lihat bagaimana hidupnya. Saudara tuh bisa ngatasi badai yang luar biasa. Saya berdoa saudaraku, kita percaya ya kan bahwa kita tinggal di Gosen ada perlindungan Tuhan. Ada kelimpahan di tengah krisis. Amin. Ada terang, ada hikmat Tuhan yang Tuhan akan berikan buat setiap kita. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku yang Yesus. Saya mau kasih tahu, Gosen itu bukan tempat. Gosen itu kesadaran. Kita sadar ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang melindungi kita. Ada Tuhan yang memberkati kita. Ada Tuhan di pihak kita. Dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Gosen bukan soal tempat. Bukan soal tempat tapi kesadaran. Kalau kita tahu identitas kita di dalam Kristus. Kita tidak akan mau pakai cara-cara dunia, sistem dunia. Tapi kita mau ciptakan atmosfer kerajaan Allah. Dimanapun kita berada, disitulah. Saudaraku, berkat Tuhan turun. Aku berdoa Bapak. Untuk setiap umatmu ada di Gosen. Rasakan, kami tahu kami ada di tempat
di mana Tuhan ada di sana. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mendekat dengan Tuhan, menjauh dari dunia ya Tuhan. Hari ini kami ambil keputusan ya Tuhan, untuk menerima perlindungan-Mu. Menerima pemeliharaanmu Tuhan. Menerima kelimpahan dari dari-Mu Tuhan. Menerima hikmat-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Ajar kami Tuhan, untuk bisa berucap syukur untuk pekerjaan, pelayanan, tempat yang bukan jadi impian kami. Tapi ajar kami untuk setia ya Tuhan. Setia mengerjakannya ya Tuhan. Fokus mengerjakannya. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa lewat pelayan tempat ini, lewat pekerjaan ini, Engkau Allah mencukupi dan memberikan segala sesuatu yang kami impikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan. Biarlah Goshen itu, kesadaran. Kami mau dekat terus dengan Tuhan, menjauh dari dunia. Ada di dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu satu persatu. Kami tahu ada 3 berkat Goshen, perlindungan, kelimpahan, dan terang. Saudara bisa berdoa. Saudara pribadi, katakan sama Tuhan, aku butuh perlindungan-Mu Tuhan. Aku butuh kelimpahan-Mu ya Tuhan. Aku butuh terang-Mu, jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pelindunganku, Kau pengharapanku Tuhan. Kau pengharapanku, kekuatan di hidupku. Di saat aku takut, aku percaya hanya padamu ya Tuhan, hanya padamu. Biar yang lemah berkata, biar yang lemah berkata, aku kuat dalam Dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku, perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan ada cawan perjanjian ini. Ya, ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur Hanya bagi Tuhan. Haleluya. puji syukur Hanya bagi Tuhanku. angkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.